Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi dengan saya dengan pembahasan materi yang berbeda. Kali ini saya akan membahas tentang Pancasila sebagai sumber hukum. Sebelumnya saya izin perkenalkan diri dulu ya. Perkenalkan, nama saya Ningtuti Nopianti dengan NIM 21210078. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kelas A2. Nah, mari kita simak penjelasannya. Nah, baik. Yang pertama, saya akan membahas pengertian sumber hukum. Menurut Sippenbergen, sumber hukum dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, sumber hukum material. Yang kedua, sumber hukum formal. Nah, yang pertama, sumber hukum material. Sumber hukum material merupakan sumber dari mana materi hukum diambil. Sumber hukum ini menjadi faktor yang membantu menentukan isi atau materi hukum. Contohnya seperti agama, kesusilaan, kehendak Tuhan, akal budi, hubungan sosial, dan sebagainya. Yang kedua, ada sumber hukum formal. Sumber hukum formal yaitu sumber suatu peraturan dalam memperoleh kekuatan hukum. Sumber-sumber hukum formal membentuk pandangan-pandangan hukum menjadi aturan-aturan hukum dan mengikat. Sumber hukum formal meliputi beberapa hal seperti undang-undang, kebiasaan, jurisprudensi, traktat, dan juga doktrin. Nah, baik, selanjutnya Pancasila sebagai sumber hukum. Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Pancasila dilihat dari teori Hans Kelsen dan Nawiaski diletakkan pada posisi tertinggi dalam tata urutan Indonesia sebagai fundamental norm. Teori norma Hans Nawiaski terdapat jenis dan tingkatan suatu aturan, yakni yang pertama norma fundamental negara atau Stat Fundamental Norm, merupakan norma hukum yang tertinggi dan merupakan kelompok pertama dalam hierarki norma hukum negara. Yang kedua, aturan-aturan dasar negara atau aturan pokok negara disebut Staatsgrundgesetz, berisi aturan mengenai pembagian kekuasaan negara dan aturan mengenai hubungan antara negara dan warga negara, serta menjadi sumber dan dasar bagi pembentukan formal gazette. Yang ketiga, undang-undang atau formal gazette merupakan produk dari kewenangan legislatif yang dapat berbentuk atas norma hukum tunggal maupun berpasangan, serta merupakan sumber dan dasar dari pembentukan peraturan pelaksana dan peraturan otonom. Yang keempat, peraturan pelaksanaan serta peraturan otonom atau perenuk dan otonomi sesu. Kedua peraturan ini terletak di bawah undang-undang yang berfungsi menyelenggarakan ketentuan dari undang-undang. Nah, baik, selanjutnya fungsi Pancasila sebagai sumber hukum. Yang pertama, ideologi hukum Indonesia. Yang kedua, kumpulan nilai-nilai yang harus berada di belakang keseluruhan hukum Indonesia. Yang ketiga, asas-asas yang harus diikuti sebagai petunjuk dalam mengadakan pilihan hukum di Indonesia. Yang keempat, sebagai suatu pernyataan dari nilai kejiwaan dan keinginan bangsa Indonesia juga dalam hukumnya. Nah, baik, selanjutnya menerapkan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Yang pertama, menjadikan Pancasila sebagai suatu aliran hukum. Tujuan penting menjadikan Pancasila menjadi suatu aliran hukum tentu bukan untuk melawan aliran-aliran hukum yang masih relevan untuk diterapkan sebagai hukum positif, tetapi terutama agar negara Indonesia memiliki suatu sistem hukum nasional yang jelas, utuh, dan imparsial. Yang kedua, mendudukan Pancasila sebagai puncak hierarki peraturan perundang-undangan. Kedudukan Pancasila sebagai puncak hierarki peraturan perundang-undangan bukan bermaksud mengurangi keberadaan Pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar negara, melainkan sebagai upaya untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan peraturan perundang-undangan. Nah, jadi kesimpulannya, penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Kedudukan Pancasila berdasarkan teori Hanawiaski yang merupakan sumber dari segala sumber hukum, namun bukan merupakan dasar hukum tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Karena dasar hukum tertinggi dalam hierarki ialah Undang-Undang Dasar 1945, sesuai pasal 7 ayat 1. Sehingga dapat dipahami bahwa Pancasila bukan dasar hukum, melainkan sebagai sumber dari segala sumber hukum. Nah, baik, sekian penjelasan dari saya mengenai Pancasila sebagai sumber hukum. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.